Oke, lanjut ya teman-teman. Eh, Tentang potensi penolakan terhadap pendaftaran merek ya. Jadi walaupun kadang lewat konsultan, tapi potensi untuk ditolak tetap ada potensinya ya teman-teman ya. Makanya konsultan selalu akan lebih teliti di awal dengan harapan tidak ada potensi ditolak atau potensi dibanding. Penolakan itu terjadi karena mungkin ada yang banding, misalkan contoh ya. Contoh, pernah ada satu kasus yang konsultasi dengan kami, Pak, saya mendaftar merek, saya sudah bayar, tapi kok saya dapat surat banding namanya. Oke, setelah konsultasi kemudian dia kirim berkas kepada saya, dan ternyata yang banding salah satu perusahaan dari Malaysia ya. Nah, saya baca kemudian dia banding karena logonya katanya mirip gitu. Nah, ketika ada surat banding dalam hal itu, maka kita harus membalas, ya kan? Nah, inilah kenapa saya sampaikan sebaiknya melalui konsultan itu, supaya nanti banding itu juga disarankan, diajarkan atau dilakukan oleh konsultannya, ya. Ujungnya menang atau kalah, gitu ya. Jadi contoh misalkan kemudian ada yang banding bahwa katanya mirip logonya dengan perusahaan dia, dengan merek dia. Nah, kemudian sebagai konsultan kami menyarankan, Pak, ini ada yang banding ya. Lalu kemudian apakah Bapak kemudian akan naik banding? Nah, ya, oke Pak, misalkan naik banding, ya membuat surat lah, kita kirim ke si perusahaan tersebut. Tapi ketika kemudian naik banding tersebut dengan alasan misalkan ini tidak begitu mirip karena penjelasannya begini misalkan. Nah, tapi di sananya juga tetap kekeh. Ujungnya kan nanti adalah pengadilan yang akan menentukan. Nah, pada saat itu karena pelaku usahanya UMKM, kami sarankan, Pak, Bapak kalau mau banding, Pak, nanti kalau dia tetap tidak terima bandingnya, maka nanti ujungnya adalah di pengadilan, Pak. Apakah Bapak siap atau tidak, kan begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi potensi banding maupun penolakan tetap ada walaupun lewat konsultan ya. Nah, baik. Lalu kemudian setelah kita mendaftarkan, nanti akan ada proses-proses yang pertama ya. Setelah kita mendaftarkan, lalu kemudian pihak Dirjen Haki akan mengumumkan tentang merek kita, bahwa merek misalkan Cinta Clean ini sudah didaftarkan oleh Abdul Aziz misalkan dengan alamat ini gitu kan. Itu dipublikasikan melalui web Dirjen Haki ya. Kemudian setelah tahapan publikasi, lalu kemudian diumumkan. Jadi umumkan tentang bahwa Abdul Aziz dengan alamat sekian sudah mendaftarkan dengan merek ini, logonya seperti ini ya. Nanti ada datanya itu di webnya gitu. Nah, lalu kemudian berapa lama sertifikat itu akan keluar? Selama-lamanya adalah 2,5 tahun ya. Oh, kok lama? Ya. Kenapa? Karena pengumuman atau diumumkan dan dipublikasikan dalam waktu tersebut adalah untuk mengumumkan supaya apakah masyarakat ya, khususnya di Indonesia, ada yang merasa keberatan atau tidak dengan adanya merek yang didaftarkan tersebut, dengan nama tersebut, dengan logo tersebut ya. Tapi ternyata lewat dari 7 bulan misalkan, ternyata tidak ada satupun yang banding. Nah, itu sertifikat akan lebih cepat keluar ya. Yang harusnya targetnya adalah 2,5 tahun, itu 1 tahun sudah keluar ya. Itu seperti itu ya. Jadi pentingnya untuk konsultasi di awal supaya pengajuan atau pendaftaran merek kita tidak ditolak ya, sebaik-baiknya adalah lewat konsultan ya. Begitu ya teman-teman ya, terkait masalah merek ya. Tadi saya sudah paparkan semuanya. Baik, selanjutnya setelah tadi tentang badan usaha sudah saya jelaskan, lalu kemudian tentang merek sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah tentang izin edar ya. Khususnya adalah izin edar produk sabun ya. Jadi
merek sudah beres, wajib juga kita memiliki yang namanya izin edar, ya. Kalau kita belum lengkap, teman-teman, ya seperti contoh di depan kita ini ada satu produk sabun cuci piring dengan merek K3S, ya. Ini sudah luas dan leluasa mengedarkannya, aman. Kenapa? Karena sudah lengkap izinnya, ya. Andai kata teman-teman belum ngurus, itu seharusnya tidak boleh seperti ini. Harusnya seperti ini, polos, ya, atau jual curah, ya. Itu karena apa? Siapapun yang pemilik usaha yang ingin mengedarkan produknya dengan menggunakan nama atau merek, maka harus dilengkapi perizinan. Kalau tidak ada perizinannya, maka jualnya tidak boleh dikemas, tidak boleh dibeli merek atau nama, polos, curah. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Atau kadang saya lihat juga teman-teman pada yang belum punya perizinan menuliskan di stikernya itu tertulis adalah untuk kalangan sendiri gitu. Nah, seperti itu juga silahkan, ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah lengkapi semua perizinan agar luas dan leluasa mengedarkan. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut tentang izin edar. Dalam hal ini adalah PKRT, ya, untuk produk persabunan, ya. Yang izin edarnya namanya PKRT atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini tampilan awal depannya seperti ini, ya teman-teman. Nanti ada di script juga. Jadi di sini akan memuat nama pelaku usahanya, gitu. Lalu kemudian nomor induk berusahanya, itu. Jadi lalu kemudian alamat kantornya atau alamat pabrik usahanya, lalu status penanaman modalnya, lalu kode KBLI-nya, ya. Lalu kemudian lokasi usahanya, jadi kan seperti itu. Ini tampilan di depan awalnya. Lalu kemudian tampilan yang keduanya, lampiran kedua itu jelas terpampang di sini nomor izin edarnya, ya. Kemenkes RI PKD sekian 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 sekian. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk produk apa? Itu untuk nama merek dagangnya, ya. Nah, nama merek dagangnya ini K3S. Apa namanya? Dagangnya apa? Cairan pencuci piring, jeruk nipis, gitu. Ini dijelaskan di sini. Kategori produknya apa? Pembersih, gitu kan. Nah, subkategorinya apa? Pembersih peralatan dapur, gitu kan. Jenis produknya apa? Pembersih peralatan dapur, gitu kan. Warnanya apa? Nih, kayak contoh nih, ya. Warnanya hijau itu tertera di sini, teman-teman. Ya, gitu ya. Lalu kemudian kemasannya terlampir nanti di lampiran berikutnya. Lalu kemudian nama produsennya apa? Nah, nama produsennya yaitu tadi PT perorangan tadi, ya. Ya, di dalam hal ini adalah kami PT K3S Indonesia Maju, gitu, seperti itu, ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa pengurusan izin edar, ya, ini banyak yang belum paham. Izin edar itu satu jenis produk, satu izin edar. Misal sabun cuci piring, ya satu izin edar. Lalu kemudian sabun cuci pakaian, satu izin edar, gitu. Sabun cuci mobil, satu izin edar. Tapi dalam satu jenis produk boleh memasukkan sebanyak-banyaknya bentuk kemasannya. Nah, di lampiran ketiga nanti ada seperti ini, ya. Di lampiran ketiga kemudian dengan izin edar nomor sekian ini mencakup apa saja. Yang satu, kemasan dalam bentuk pouch misalkan, ya. Nah, pouchnya berapa aja isinya? Dari mulai 200 mili, 250, 300, 450, 600 sampai seterusnya. Silakan daftarkan langsung di awal, ya. Jangan sampai lupa soal itu. Lalu kemudian kemasan yang kedua berupa botol. Isinya berapa aja? Isinya sekian, 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 dan seterusnya. Lalu yang jerigen. Nah, jerigen juga dari mulai 1 liter, 2 liter, 5 liter, sampai 20 liter. Nah, masukkan itu semua teman-teman nanti ketika sedang mendaftarkan, ya. Gitu. Nah,
Jadi lampiran-lampirannya seperti itu ya. Di dalam izin edar lampiran ada 3. Tadi saya sudah jelaskan semua ya teman-teman. Nah, harap diketahui hal itu ya teman-teman ya. Baik, saya rasa sudah saya jelaskan semua terkait banyaknya pertanyaan tentang mengurus izin untuk produk sabun itu apa saja, lalu mengurusnya di mana gitu ya. Ya sebaiknya memang walaupun mengurusannya bisa dilakukan sendiri melalui online, tapi nanti teman-teman akan ribet ya. Yang disebut konsultan itu kan karena dia lebih paham dan lebih mengetahui, lebih tahu persis bagaimana cara mengurusnya supaya cepat, supaya tidak lama-lama mengurusnya melalui konsultan ya teman-teman, seperti itu ya. Baik, saya rasa materi tentang perizinan sudah saya jelaskan semuanya ya. Nanti materi tentang pengurusan halal itu nanti berikutnya akan kami jelaskan juga ya teman-teman semuanya ya. Jadi kembali ke awal bahwa jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha ya. Saya sarankan teman-teman ketika mau memilih sebuah usaha, ya hampir semua usaha itu ada risikonya. Tapi pilihlah sebuah bidang usaha yang rendah risikonya ya. Contoh, saya katakan misalkan usaha pangan ya, industri pangan nih, roti misalkan ya. Terus membuat roti itu resikonya lumayan teman-teman ya. Jadi resikonya apa? Yaitu misalkan kadaluarsanya cepat ya. Roti mungkin paling lama 10 hari mungkin ya teman-teman di situ ya roti. Artinya dibuat pada tanggal 1 mungkin tanggal 10 sudah mulai masuk kadaluarsa. Itu sebuah resiko. Tapi kalau usaha sabun ya teman-teman, kecil sekali resikonya. Pembuatan sabun tidak ada limbah teman-teman. Semua bahan baku yang diaduk semua akan jadi, tidak ada yang terbuang, tidak ada limbah yang terbuang ya. Kalau teman-teman tahu mungkin kayak pembuatan tempe misalkan, itu betapa limbahnya banyak, termasuk limbahnya itu sangat bau ya. Atau produk-produk lain juga ada limbah. Tapi kalau untuk produk-produk sabunnya itu tidak ada limbah, tidak ada bau, yang ada tetangga juga senang karena baunya wangi gitu ya. Jadi sebuah peluang usaha yang rendah risiko. Tadi saya katakan bahwa carilah semua usaha itu ada risikonya, tapi carilah yang rendah. Kedua, carilah sebuah produk yang mau dilakukan bidang usahanya adalah yang dibutuhkan orang terus-menerus ya. Produk sabun itu dibutuhkan orang terus-menerus. Dari mulai kalangan yang paling bawah sampai kalangan atas, semua butuh sabun ya teman-teman ya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini semua bermanfaat buat teman-teman ya. Kalaupun apa yang kami sampaikan masih ada yang kurang, ya kami mohon maaf, dan silakan teman-teman bisa konsultasi secara langsung dengan masuk ke deskripsi kami ya. Kemudian di situ ada tertera nomor yang bisa dihubungi. Silakan teman-teman hubungi kami ya untuk lebih jelasnya ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga selalu dukung channel kami supaya semakin berkembang dan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ya teman-teman. Jadi sekian dulu ya teman-teman ya semuanya. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama K3S. Nah sebelum tutup saya makan dulu nih rotinya nih. Roti Ikito Pan, rasanya rasa blueberry. Oke, blueberry teman-teman, di dalamnya ada blueberry nih. Maaf ya teman-teman, nggak saya bagi. Enak, enak, enak. Bisa kali roti yang ini dikirim ke sini. Hihihi. Oke.